Motif pembacokan jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri Deli Serdang ini masih didalami polisi. Satu pelaku kembali ditangkap dalam kasus pembacokan jaksa di Kabupaten Serdang Bedagai. Polda Sumatera Utara kembali menangkap satu pelaku dalam kasus penyerangan jaksa di Kabupaten Serdang Bedagai. Polisi mengungkap korban dan pelaku saling kenal. Pelaku ketiga, Bendil, ditangkap polisi di Deli Serdang Senin lalu. Bendil berperan sebagai pengemudi sepeda motor yang membawa pelaku eksekutor. Polisi masih mendalami motif penyerangan terhadap korban yang ternyata kenal dengan pelaku. Polisi juga mendalami dugaan keterlibatan para pelaku dengan kasus kejahatan lainnya. Perannya sudah kita amankan. Pertama AFL alias K itu sebagai yang menyuruh. Kemudian SD atau inisial G itu sebagai eksekutor dan M alias B itu sebagai membantu yang menyetir. Ya, untuk saat ini yang diketahui bahwa pelaku dan korban saling kenal. Kejaksaan Agung menanggapi perlindungan terhadap keluarga jaksa, menyusul peraturan Presiden tentang perlindungan negara terhadap jaksa. Baginya, perlindungan keluarga jaksa menjadi satu kesatuan. Harli menekankan, perlindungan terhadap jaksa dan keluarganya akan mengukur skala prioritas sesuai dengan kebutuhan. Saat ditanya teror yang dialami jaksa dan keluarga saat menangani perkara, Harli mengaku sejauh ini belum ada laporan yang diterima. Saya kira kan antara jaksa dengan keluarganya menjadi satu kesatuan kan. Kalau jaksa misalnya bekerja tetapi keluarganya akhirnya katakanlah tanda petik mendapat ancaman, mendapat gangguan keamanan, ya bagaimana jaksa itu bisa bekerja secara maksimal. Nah, kita lihat sekarang jaksa itu tidak hanya bekerja bersama-sama dengan keluarga. Ya. Seperti saya, keluarga saya tidak di Jakarta. Ya. Lalu siapa yang bisa memastikan bahwa keluarga saya aman-aman saja? Makanya perlu ya, karena itu menjadi satu kesatuan. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi angkat bicara soal kasus penganiayaan jaksa di Serdang Bedagai. Menurutnya, jika kasus penganiayaan terkait dengan tugas korban sebagai jaksa, maka kejaksaan seharusnya sudah bisa meminta perlindungan dari TNI Polri. Hasan mengingatkan fungsi Perpres nomor 66 tahun 2025 mengatur pengamanan jaksa dan keluarganya oleh TNI Polri. Namun ia bilang, pengamanan hanya bisa dilakukan setelah adanya permintaan dari kejaksaan. Perlindungan ini sebelumnya sudah diatur juga melalui nota kesepahaman antara institusi penegak hukum. Hasan menjelaskan, pengamanan kejaksaan dan jaksa yang menjalankan tugas akan dilakukan oleh TNI. Sementara perlindungan jaksa secara pribadi beserta keluarganya dilakukan oleh Polri. Kalau untuk urusan yang di Deli Serdang, saya belum paham apa persoalan yang sebenarnya, tapi kalau itu dalam rangka penegakan hukum, kalau dalam rangka melaksanakan tugas, mereka-mereka per saat ini harusnya sudah bisa meminta perlindungan keamanan kepada TNI maupun kepada Polri. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kasus penyerangan jaksa dengan senjata tajam di Serdang Bedagai, Sumatera Utara, kita akan terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Emir Syahpurba, dan juru kamera Bahri. Selamat siang, Emir. Bagaimana hasil pemeriksaan terhadap para pelaku yang telah ditangkap? Apakah sudah diketahui motif di balik penyerangan jaksa tersebut? Baik, selamat siang Imrun dan juga saudara. Untuk pemeriksaan terhadap ketiga pelaku ini tentunya masih terus berjalan. Dan sampai saat ini kami masih menunggu apa yang sebenarnya menjadi motif dari ketiga pelaku untuk melakukan penyerangan terhadap jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri Deli Serdang. Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Ferry Walintukan menyebut untuk motif penyerangan jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri Deli Serdang masih didalami oleh Ditreskrimum Polda Sumatera Utara dan masih mendalami dugaan adanya keterlibatan para pelaku dengan kasus kejahatan yang lain. Terakhir, saudara, pelaku bertambah pada dini hari kemarin dari 2 orang menjadi 3 orang pelaku, yakni bernama Bendil yang memiliki tugas ataupun bertugas untuk mengantarkan
orang yang mengeksekusi jaksa di perkebunan sawit di Serdang Bedagai. Dan hal ini terus masih didalami oleh Polda Sumatera Utara apakah memang pelaku berhenti di 3 pelaku ini saja atau apakah masih ada penambahan pelaku nanti ke depannya. Dan untuk kondisi kedua korban pasca penyerangan yang dialami ini, saudara, memang ada luka bekas luka akibat senjata tajam di lengan kedua korban, dan memang di hari penyerangan sempat dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Haji Amri Tambunan Lubuk Pakam. Dan korban sejak minggu kemarin sudah dirawat secara intensif di Rumah Sakit Columbia Asia Medan. Dan korban jaksa Wesley menjalani tindakan operasi akibat adanya luka berat yang dialami di bagian lengan. Begitu juga dengan Acencio Silvanov yang merupakan staf Pidum di Kejaksaan Negeri Deli Serdang juga masih dalam perawatan intensif sebab adanya luka bekas senjata tajam di lengan kiri bawah. Dan saudara, dijadwalkan pada siang hari ini akan ada kunjungan dari tim Komisi Kejaksaan Republik Indonesia yang akan menjenguk korban yang berada di Rumah Sakit Columbia Asia Medan sekaligus untuk melihat tempat kejadian perkara yang berada di Serdang Bedagai. Imron. Baik, hingga saat ini pemeriksaan terhadap 3 orang yang telah ditangkap masih terus dilakukan, termasuk mendalami apa motif dibalik penyerangan dengan senjata tajam yang dilakukan terhadap jaksa dan juga staf di sana. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Emir Syah Purba, dan juru kamera Bahri. Selamat bertugas rekan-rekan.